semuanya, selamat datang di video edukasi tentang dunia konseling. Tapi sebelum kita memasuki video penjelasannya, biarkan kami memperkenalkan diri. Halo, aku Nazira. Di sini aku bersama temanku Lia. Halo. Hari ini kami akan membahas tentang topik yang sering terlupakan, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan mental konselor. Dan ya, kita perlu tahu konselor itu tiap hari mendengarkan cerita luka, trauma, dan tekanan dari konseling. Itu mulia, tapi juga berat. Jadi sebelum kita tanya apa kabar konseli, yuk tanya ke diri dulu, apa kabar hatiku. Video ini akan membekali kamu, para konselor atau calon konselor, dengan wawasan dan langkah-langkah nyata untuk menjadi diri sendiri. Yuk kita mulai. Jujur ya, jadi tempat curhat orang itu kadang menguras tenaga banget, ya enggak? Betul banget, kita menyerap energi emosional konseling. Kalau nggak sadar kita bisa kelelahan, yang dikenal dengan istilah burnout. Nah iya, burnout itu kan kelelahan fisik, emosional, dan mental yang terjadi karena stres, terutama dari pekerjaan atau tanggung jawab yang berat secara emosional. Dan ada juga yang namanya compassion fatigue, kelelahan karena terus memberi empati, lama-lama bisa kehilangan motivasi, bahkan makna dari profesi ini. Padahal kesehatan mental kita langsung berdampak pada kualitas layanan yang kita berikan kepada konseling. Jadi penting banget buat aware sejak dini. Kita bahas teori-teori dalam BK yang bisa membantu konselor menjaga dirinya sendiri. Yang pertama, teori humanistik dari Carl Rogers. Konselor perlu jujur, empatik, dan menerima diri apa adanya, nggak cuma ke konseling, tapi juga ke diri sendiri. Lalu ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ini ngajarin kita untuk mengenali dan menantang pikiran negatif. Contohnya ketika merasa aku gagal membantu konseling tadi, coba dirubah menjadi aku sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku. Terakhir ada teori realitas dari William Glasser. Menurut Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Coba tanyakan ke diri sendiri, kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Kalau ada yang mengganjal, jangan diabaikan, itu bisa memicu stres. Sekarang kita masuk di bagian paling penting,
yaitu langkah-langkah praktis menjaga kesehatan mental konselor. Yang pertama, self-care harian. Lakukan hal-hal kecil yang bikin tenang, misalnya kayak journaling, duduk diam sambil minum teh atau meditasi. Kedua, refleksi diri. Setelah sesi konseling, tanyakan gimana perasaanku barusan. Cek level stres pakai skala 1 sampai 10. Kalau udah tinggi, artinya butuh jeda. Yang ketiga, jaga batas profesional. Konselor juga manusia, boleh dan penting bilang nggak bisa kalau sudah di luar jam kerja. Keempat, dukungan sosial dan supervisi. Curhat ke sesama konselor itu healing, dan ikut supervisi juga penting banget. Bukan cuma buat konseling, tapi buat kita juga. Yang terakhir, gaya hidup sehat. Jangan remehkan tidur yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga ringan. Fisik yang kuat membantu mental tetap stabil. Tapi semua ini nggak bisa dibebankan ke individu aja. Betul, lembaga tempat konselor bekerja juga harus punya budaya kerja yang sehat. Benar, misalnya menyediakan ruang reflektif, pelatihan self-care, atau forum berbagi. Dan supervisor bukan cuma atasan, tapi teman perjalanan, tempat kita bisa terbuka, bukan takut dihakimi. Kesimpulannya, menjadi konselor itu mulia, tapi tidak mudah. Kita juga manusia yang punya batas energi dan emosi. Menjaga kesehatan mental adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan konseling. Dengan kondisi mental yang stabil, kita bisa hadir secara utuh, empatik, dan profesional. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa jaga diri sebelum membantu orang lain. Bye-bye. Audio Jungle.